Implementasi Administrasi Dasar Pelayanan Publik Apoteker Ahli Pertama di RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo, Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang berkaitan dengan naskah dinas yaitu belum optimalnya penyusunan nota dinas. Hal tersebut disebabkan karena pada penyusunan naskahnya belum sesuai dengan bentuk rancangan nota dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, di mana tidak ada kata lewat YTH, terdapat tambahan sifat nota dinas, dan tidak terdapat pangkat dari pejabat yang menandatangani nota dinas. Solusi dari masalah dalam penyusunan nota dinas tersebut adalah dengan memperhatikan pedoman dalam penyusunan nota dinas sesuai dengan Pergub Nomor 29 Tahun 2012 dan diharapkan terdapat sosialisasi guna dilakukan penyegaran terkait dalam penyusunan nota dinas sesuai dengan Pergub. Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan, yaitu penataan arsip masih belum tertata dengan baik. Hal itu dikarenakan jumlah arsip yang setiap hari bertambah, sehingga mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan penataan ulang mengenai arsip kefarmasian berdasarkan ketentuan. Untuk arsip yang termasuk arsip aktif, yaitu arsip yang penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus seperti kumpulan SOP, laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika, resep dokter, dan surat pesanan obat disimpan pada tempat atau rak yang mudah dijangkau. Sedangkan untuk arsip inaktif, yaitu arsip yang penggunaannya telah menurun seperti surat cuti dan nota dinas, disimpan pada lemari untuk menjamin keamanan dokumen. Arsip aktif yang telah berusia lebih dari 1 tahun akan dimasukkan ke kotak arsip inaktif. Arsip dengan masa simpan pendek seperti resep obat disortir tiap tahunnya dengan memindahkan arsip ke dalam kardus kemudian dipindahkan ke gudang ataupun dimusnahkan. Permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan prima, yaitu belum tercapainya waktu tunggu atau waktu hantaran obat dari farmasi ke bangsal atau ke ruang rawat pasien. Hal ini terjadi karena kurang disiplinnya petugas dalam mencatat waktu pelayanan resep, mulai dari resep datang, dispensing obat, sampai dengan penyerahan obat ke ruangan atau pasien, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi kinerja pelayanan, khususnya masalah kecepatan pelayanan resep. Selain itu, banyaknya jumlah pasien yang menjalani kemoterapi tidak berbanding lurus dengan banyaknya SDM yang tersedia. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi kepada petugas farmasi tentang pentingnya mengisi form waktu hantaran obat, karena merupakan media untuk melakukan pengukuran waktu tunggu pelayanan, sehingga dapat dilakukan evaluasi. Selain itu, bila memungkinkan, perlu diadakan rekrutmen pegawai, khususnya apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian yang telah tersertifikasi. Permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan SOP, yaitu masih terdapat SOP pengukuran waktu tunggu pelayanan yang belum dapat dipedomani karena kurang relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan antara pelayanan resep biasa dengan resep kemoterapi, serta belum dilakukannya review atau pengkajian dan evaluasi SOP. Untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan mengkaji ulang dan mengevaluasi SOP pengukuran waktu tunggu pelayanan, dan melakukan revisi ataupun pembuatan draft SOP baru khusus untuk pengukuran waktu tunggu pelayanan di instalasi farmasi satelit kemoterapi.
Permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, yaitu belum terpenuhinya kualitas sumber daya kesehatan yang tersedia. Hal ini terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM, kesehatan, dan non-kesehatan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti setiap pelatihan ataupun diklat SDM kesehatan dan non-kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit guna meningkatkan kompetensi SDM yang profesional. Permasalahan yang terkait dengan penatausahaan keuangan, yaitu masih terjadinya kesalahan saat input transaksi obat pada pasien BPJS. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petugas tentang persyaratan maupun restriksi obat yang ada dalam Fornas. Jika salah input obat yang tidak sesuai dengan syarat dan restriksi Fornas, maka obat tersebut tidak bisa diklaim. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak rumah sakit. Solusi yang dapat diberikan diantaranya melakukan sosialisasi maupun meeting morning terkait tentang syarat dan restriksi obat dalam Fornas. Selain itu, bisa juga dengan membuat rangkuman obat yang berisi syarat dan restriksi tersebut agar petugas lebih mudah dalam pelayanan sehingga dapat mencegah kesalahan dalam input transaksi. Permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi efektif, yaitu masih adanya pasien, keluarga pasien, maupun petugas bangsal yang kurang paham dengan maksud dari informasi yang diberikan saat petugas melakukan pelayanan informasi obat. Hal ini terjadi karena banyak istilah medis dalam pelayanan farmasi yang tidak diketahui oleh pasien, keluarga pasien, maupun petugas bangsal. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan PIO dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami agar pasien dan petugas bangsal dapat memahami isi pesan yang disampaikan dan meningkatkan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan apakah informasi yang diberikan sudah bisa diterima dengan jelas atau belum. Selain itu, melakukan pengulangan dapat membantu untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau sulit untuk dipahami. Menggunakan media atau alat bantu berupa leaflet tentang cara penggunaan obat yang memerlukan penanganan khusus juga dapat digunakan untuk proses komunikasi efektif. Permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa, yaitu masih terjadinya kekosongan ketersediaan obat dan alat kesehatan saat melakukan permintaan barang ke gudang farmasi. Hal ini terjadi karena kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh gudang farmasi mengenai penggunaan obat pada tiap unit farmasi sehingga berpengaruh terhadap permintaan barang kepada tim pengadaan barang dan jasa. Solusi untuk mengatasi kendala dan masalah tersebut dapat dilakukan koordinasi dengan unit farmasi lain atau dengan melakukan konfirmasi kepada dokter untuk dilakukan substitusi obat atau penggantian obat yang memiliki efek sama. Petugas dapat menanyakan kepada unit farmasi lain jumlah ketersediaan obat dan bahan medis. Jika di unit lain obat yang sama masih memiliki stok, maka dilakukan pemindahan stok barang atau mutasi dari unit satu ke unit lainnya melalui gudang farmasi. Setelah itu dilakukan pemindahan stok, kemudian dilakukan pengambilan barang ke unit terkait. Jika dokter menyetujui dilakukan substitusi obat jika stok obat kosong, maka tidak perlu menanyakan stok obat kepada unit lain sehingga efisiensi waktu dapat dicapai. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian setiap bulan yang didasarkan pada laporan evaluasi stok petugas farmasi di tiap unit sehingga jumlah permintaan obat dari gudang farmasi dapat memenuhi kebutuhan di semua unit farmasi termasuk satelit kemoterapi.